إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang bertakwa kepadanya pasti ia akan menjaganya. Dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala perkara hamba akan menjadi baik, baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Kemudian ketahuilah ma'asyiral muslimin, yara'akumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk kalian agama selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ketahuilah bahwa Islam hakikatnya ialah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk serta patuh kepada Allah dengan mentaatinya, dan berusaha untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sebagaimana tidak tersamarkan atas kita bahwa agama Islam adalah agama yang agung, agama yang mencakup berbagai macam ibadah dan ketaatan, baik ibadah dan ketaatan yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin, di mana ibadah dan ketaatan tersebut wajib untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk diberikan kepada selainnya. Islam juga memiliki rukun-rukun yang besar yang tidak boleh untuk dilewatkan dan ditinggalkan atau diremehkan. Bahkan wajib bagi setiap hamba untuk mendatangkan rukun-rukun Islam tersebut sesuai yang dituntut oleh syariat. Dan di antara perkara yang membuat hati itu menjadi gelisah, menjadikan dahi berkernyit, adalah apa yang terlihat dan terdengar dari kebanyakan manusia pada hari ini, yang mereka mulai untuk berupaya meninggalkan dan lemah dalam melaksanakan sebuah rukun yang besar dalam agama ini, rukun yang sangat mendasar dalam agama Islam, dan bahkan dia disebut sebagai tiang agama. Ada kalanya mereka meninggalkannya karena bodoh, tidak mengerti hukumnya, atau karena malas untuk melakukannya. Dan dua perkara ini, bodoh dan malas, adalah perkara yang sangat bahaya. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan untuk memperingatkan hal ini, dan bahkan tidak bisa dielakkan. Kewajiban ini tidak bisa dan tidak diberi udzur bagi setiap muslim untuk meninggalkannya tanpa udzur syar'i. Ini semua sebagai bentuk pengajaran kepada orang-orang yang bodoh, sebagai bentuk pemberian semangat terhadap orang-orang yang malas, bentuk menebarkan rahmat
kepada segenap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Maka beruntunglah orang-orang yang dia mengerti kekurangannya, dia mengerti cacat yang ada pada dirinya, sehingga ia berusaha untuk meluruskannya dan menambalnya. Dia berusaha untuk memperbaiki masa-masa yang kelam yang pernah ia lewati dengan meninggalkan kewajiban ini. Ketahuilah bahwa setiap mukmin adalah gambaran cermin bagi mukmin lainnya. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, bahwa ketidaktahuan manusia akan keutamaan ketaatan dan ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan menyebabkan futur, akan menyebabkan kelemahan pada mereka dalam sisi semangat, akan menyebabkan mereka malas, bahkan akan menyebabkan kebodohan, ketidakmengertian terhadap besarnya dan pentingnya amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Bahkan pada akhirnya ia akan melupakan kewajiban-kewajiban itu, dan ia akan sedikit dalam melakukan kewajiban-kewajiban itu. Apakah orang yang semacam ini dia tidak mengerti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Dibangun di atas persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Menegakkan salat, membayar zakat, haji di Ka'bah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini disepakati kesahihannya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apakah orang seperti ini juga tidak mengerti ucapan Abdullah bin Mas'ud? Suatu saat beliau pernah mengatakan, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi shalawatil khams." Barang siapa yang ingin untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari esok dalam keadaan menjadi seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktunya. Haitsu yunada bihin, di mana amal tersebut nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi nabi-nabi kalian, untuk nabi kalian, sunanul huda, sunnah-sunnah yang berisikan petunjuk, dan sungguhnya salat 5 waktu termasuk dari sunanul huda. Dan seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian dalam keadaan kalian meninggalkan salat-salat di masjid-masjid muslimin, sebagaimana salatnya orang yang tertinggal dari jamaah di rumahnya, niscaya kalian telah benar-benar meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan sekiranya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, pasti kalian akan tersesat. Sungguh kami telah menyaksikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang sengaja tidak ikut salat jamaah, kecuali dia adalah munafiqun ma'lumun nifaq, seorang yang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Dan sungguh dahulu ada seorang yang diseret dan ditegakkan, diapit oleh 2 orang, dan ditegakkan di atas shaf, di tengah-tengah shaf, dan diapit oleh temannya hanya untuk atau agar dia masuk ke dalam shaf. Perhatikanlah perkara ini, cermatilah, pahami baik-baik, dan layangkanlah pandanganmu terhadap apa-apa yang telah engkau lewati di hari-hari di mana engkau meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dengan atau diantaranya sikap meremehkanmu terhadap penunaian salat wajib ini dan kewajiban-kewajiban Allah yang lain. Ketahuilah, jagalah salat wahai hamba Allah, jagalah salat. Sungguhnya salat adalah amududdin, tiang agama. Dengannya telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat bagi kaum mukminin adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. yakni salat yang telah ditentukan waktunya, sehingga tidak sah jika seorang melakukan salat di luar waktunya tanpa udzur syar'i. Dan di antara hal yang menunjukkan besarnya amalan salat, menunjukkan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan salat yang mewajibkannya di Lailatul Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh anak manusia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu pada aslinya 50 salat sehari semalam. Kemudian dengan rahmat dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingan kewajibannya tersebut sehingga menjadi 5. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya berfirman sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Sahihain, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Dia 5 salat sehari semalam namun pahalanya 50. Maka bertakwalah engkau kepada Allah wahai orang-orang yang meremehkan perkara salat. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah menuju jalan yang lurus sebelum terlewatnya masa hidupmu, sebelum bergantinya keadaan, karena betapa besarnya kerugian yang telah ada pada dirimu, di mana engkau telah jauh dan berusaha menjauh dari penyujuk mata orang-orang mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan penyujuk mataku adalah di saat salat. Apakah juga engkau wahai orang-orang yang meremehkan perkara salat, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang malas dalam melakukan ibadah salat, terhadap ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggalkannya? Dengarkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Apakah engkau ingin dirimu seperti ini? Dirimu terhinggapi oleh kesyirikan dan kekufuran? Aku mengingatkanmu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, setiap orang yang memiliki akal yang sehat, setiap orang yang memiliki hati yang hidup, dia pasti akan tersentak. Dia pasti akan bangun dari tidurnya dan kelalaiannya tatkala dia mendengar nas-nas, ayat-ayat dan hadits-hadits yang disebutkan. Namun sungguh keanehan yang tidak habis pikir adalah banyak dari muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Mereka telah mengerti tentang keutamaan salat. Mereka telah mengerti betapa agungnya ibadah salat. Mereka telah mengerti betapa pentingnya ibadah salat. Mereka juga mengerti bahayanya meremehkan ibadah salat dan berupaya untuk meninggalkannya. Ternyata disaksikan dalam kehidupannya, salat merupakan hal yang paling sedikit yang ia lakukan, amalan yang paling sedikit yang ia lakukan. Dia tidak mau mencurahkan sesaat saja dari sepanjang hidupnya untuk melakukan salat. Seandainya dia terpaksa untuk salat, dia menegakkan salat dalam keadaan malas. Bahkan terkadang dia mempermainkan, sebagian mereka mengejek dengan ibadah salat, mengejek dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan dan mainan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Maka bergantilah generasi setelah mereka menjadi generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka kelak mereka akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Fa yarallahil ajab wa ilallahil mustatab. Jalani Allah wa iyyakum mimman yaqtadi liyahtadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala sayyidi waladi Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan
hadits bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka suatu hal yang wajib bagi setiap mukmin yang bersemangat lagi bijak agar dia mengetahui salat yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya dia bisa melakukan salat sesuai yang dituntut oleh syariat. Kalau seandainya kita melihat memandang saf-saf kaum muslimin pada umumnya, kita akan melihat suatu keanehan dan keganjilan yang ada pada mereka. Pada saat yang sama, mungkin kita bisa tertawa karena geli melihatnya, bisa pula menangis karena miris mendengarkan atau melihat kejadian yang telah ia lihat tersebut. Yang demikian karena sebagian dari kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Mereka tidak memperbagus salatnya. Mereka tidaklah salat sesuai dengan salat yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal suatu hal yang telah diketahui, salat wajib adalah rukun yang kedua setelah syahadatain. Sebuah porsi yang tentu besar dalam Islam untuk ibadah ini. Ternyata sebagai contoh, ketika kita menjadi makmum di tengah-tengah orang-orang awam, misalnya mereka membaca surat Al-Fatihah, padahal kita tahu bahwa Al-Fatihah merupakan rukun yang sangat inti dalam ibadah salat. Tanpanya salat seorang tidaklah sah. Kita akan mendengar suatu keanehan dan keganjilan, bentuk pengurangan dan kesalahan yang tidak bisa ditolerir pada bacaan-bacaan mereka. Bahkan bacaan-bacaan mereka bisa merubah terhadap makna-makna ayat yang agung itu. Dan dia menyangka, imam tersebut menyangka bahwa dia telah membaca dengan benar, padahal dia tidak terhitung membaca. Adapun sujud dan rukuknya, maka ibarat ayam yang sedang mematuk makanan, tidak ada tumakninah, tidak ada khusyuk, tidak ada penegakan yang benar terhadap hak salat itu sendiri. Lebih-lebih dari itu adalah hal-hal yang sunnah dalam salat. Jauh-jauh mereka meninggalkannya. Kalau apakah mereka tidak mengerti bahwa salat yang mereka lakukan itu adalah salat yang tidak bisa untuk melepaskan tanggungan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena besarnya kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Meskipun mereka salat 1000 kali, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Seandainya ada yang mengatakan, lalu apa jalan yang bisa menyebabkan seorang itu terselamat dari kesalahan salat, dan bagaimana cara agar dia bisa memperbaiki masa-masa yang pernah dia jatuh padanya? Maka kita jawab, sebaik-baik pertanyaan adalah pertanyaan orang yang ingin mengerti tentang tata cara salat yang benar, tata cara salat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu tata cara salat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Maka dengarkanlah ayyuhal hadirun, khabar atau hadis yang disampaikan oleh Rifa'ah ibni Rafi', disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dan Jami' At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa nahnu haulahu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kita berada di sekeliling beliau. Idz dakhala rajulun fatal qiblah, tiba-tiba datang seorang kemudian menghadap kiblat. Fa shalla, lalu ia menegakkan salat. Falamma qada salatahu jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-qaum. Maka tatkala dia telah menunaikan salat, dia datang menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa 'alaika idhhab fasalli fa innaka lam tusalli." Pergilah engkau salat kembali karena sungguhnya engkau belumlah salat. Maka kejadian itu berulang sampai 3 kali. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan aktivitas beliau yang tadinya bersama sahabat untuk melihat ibadah salat yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka setelah 3 kali orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'ibta min salati."
wahai Rasulullah, apa yang engkau lihat kurang dalam salatku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha lam tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu. Sungguhnya tidaklah sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia menyempurnakan wudu. Wudu yang telah diperintahkan oleh Allah azza wajalla, fayusila wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqaini. Dia membasuh wajahnya, kedua tangannya dan kedua tangannya sampai sikunya. Wa yamsahu bi ra'sihi, dan dia mengusap kepalanya. Wa yaghsilu rijlaihi, dan dia membasuh kedua kakinya ila al-ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Tsumma yukabbirullaha azza wa jalla wa yahmaduhu wa yumajjiduhu. Kemudian dia bertakbir kepada Allah, memuji Allah dan menyanjungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma 'allamahu Allah, dan dia membaca surat yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Mimma 'alimahu Allah wa adzina lah, suatu surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan ajarkan untuknya. Tsumma yukabbiru wa yarka hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Kemudian dia bertakbir dan ruku' sehingga persendiannya itu tenang dan kembali pada tempatnya. Tsumma yaqul, kemudian Nabi bersabda, kemudian dia mengatakan, sami Allahu liman hamidah. Tsumma yastawi qa'iman hatta yuqima sulbahu. Kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sehingga dia berdiri tegak, tulang punggungnya pun tegak. Tsumma yukabbiru wa yasjudu hatta yumakkin jabhatah. Kemudian dia bertakbir lalu sujud dalam keadaan dahinya sampai dahinya itu tetap berada di tanah. Wa sami'tuhu wa qala rawi aidan wa sami'tuhu yaqul hatta yumakkin jabhatahu wa tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Berkata rawi Hammam, aku mendengar syekhku mengatakan hatta yumakkin jabhatah, sampai dahinya itu tenang berada di tanah. Wa tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, dan menjadi tenang pula persendiannya dan kembali pada tempatnya. Wa yukabbiru fa yarfa hatta yastawi qa'idan ala maq'adatihi. Kemudian dia bertakbir dan duduk dengan tenangnya lurus di atas tempat duduknya. Ini duduk di antara dua sujud. Wa yuqima sulbahu thumma yukabbir fa yasjud hatta yumakkin wajhahu wa yastarhi. Fa idza lam yaf'al hakadha lam tatimma salatuh. Kemudian setelah itu dia bertakbir dan lalu sujud sebagaimana kondisi awal. Apabila dia tidak melakukan yang demikian, maka salatnya tidaklah sempurna. Ma'asyira al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa setiap manusia pasti dan selalu melakukan kekurangan, di antaranya pula dalam salatnya. Apabila terjadi dalam salatnya itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar. Karena rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar dan cara untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada dalam salatnya. Di antaranya ialah sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan suatu kewajiban dalam salat dalam keadaan dia tidak sengaja, atau mengulangi rakaat yang telah ia lakukan bagi siapa yang meninggalkan satu rukun dari rakaat tersebut karena tidak sengaja. Karena kesengajaan dalam meninggalkan rukun atau suatu kewajiban akan membatalkan salat. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya ialah apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, berupa penjelasan terhadap salat-salat sunnah yang itu semua akan menutup, menambal dan mengikis kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam salatnya. Sungguh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lain. Dan hadits ini dinyatakan sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuh. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan para hamba yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa in kana akmalaha wa illa qala Allah azza wa jalla unzuru li abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu'un qala akmilu bihil fariidah.
Jika amalan tersebut sempurna, maka ibadah salat sunnah tersebut akan menjadi tambahan pahala baginya. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah kepada hambaku dari salat-salat sunnah yang ia kerjakan. Jika didapatkan adanya pahala-pahala salat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakan pahala tersebut untuk suatu kewajiban yang kurang darinya. Dan di antara perkara yang dianjurkan bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, adalah al-muhafadzatu 'ala sunanir rawatib, selalu menjaga sunnah-sunnah rawatib, sunnah-sunnah salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Sungguh telah datang dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat qabla zuhur, wa rak'atain ba'da zuhur, wa rak'atain ba'da al-maghrib, wa rak'atain ba'da al-isya, wa rak'atain qabla salat as-subh. Beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah diantara cara-cara salat sunnah rawatib. Dan janganlah juga engkau wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lalai dan lupa untuk melakukan salat witir. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir, baik saat safarnya maupun di saat mukimnya. Bahkan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir di atas kendaraannya di saat safarnya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat yang sangat berharga bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah wasiat Nabi untuk para penuntut ilmu. Karena Abu Hurairah terkenal orang-orang yang selalu melakukan as-sahar, selalu begadang di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. La ada'ahunna hatta amut, yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal. Shaumu 3 ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatu duha, salat duha. Wa naumun ala witrin, dan tidur setelah melakukan salat witir. Hadis ini disepakati kesahihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat pada hari akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Wa aqimus shalah.